Tes. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas Dan memberikan perspektif kami, apa itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kami, Dan menurut orang sekitar. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menjadi poin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu politik, hukum, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya, yang memandang bahwa setiap orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Sila kelima ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil tanpa adanya diskriminasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penegakan hukum adil menjadi tantangan untuk kasus korupsi yang dimana tidak mendapatkan hukuman setimpal sedangkan masyarakat kecil mendapatkan sanksi yang berat. keadilan sosial di Indonesia seringkali terhambat oleh kesetimpangan ekonomi dan penegakan hukum yang tidak merata. Banyak sekali politis yang kurang mengerti keadaan masyarakatnya sehingga kebijakan tidak merata, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial, penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memperbaiki mekanisme hukum yang ada, agar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Anda nih, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup mendukung keadilan sosial? Berikan satu contoh atau lebih. Baik, kalau menurut saya kalau berbicara tentang kebijakan pemerintah yang apakah sudah adil atau belum, menurut saya sih ada sih beberapa kebijakan pemerintah itu yang sudah cukup adil lah. Antaranya yaitu contohnya yang pertama yang bisa saya sebutkan yaitu seperti program kartu PKH yang mana di sini menyasar keluarga-keluarga yang kurang mampu yang akan diberikan bantuan berupa uang atau sembako nantinya. Yang kedua yaitu seperti kartu prakerja yang mana di sini berupa bantuan kepada para pekerja yang gajinya di bawah UMR gitu. Dan yang ketiga yaitu seperti dana desa yang mana di sini diberi bantuan untuk desa tersebut bisa mengembangkan daerahnya. Nah yang terakhir yaitu yang bisa saya sebutkan yaitu seperti dana BOS atau seperti di lingkup universitas ini seperti beasiswa. Banyak sekali sih beasiswa yang diberikan pemerintah kepada kita sebagai mahasiswa, khususnya seperti ada KIP, ada beasiswa unggulan dan lain-lain. Nah saya kira itu cukup membantu lah gitu lah, cukup adil lah. Nah menurut saya sih itu kebijakan pemerintah yang sudah cukup adil untuk kesejahteraan sosial bagi kita semua. Menurut saya, penilaian terhadap kebijakan pemerintah saat ini cukup mendukung keadilan sosial yang bergantung pada konteks tertentu seperti wilayah, sektor kebijakan, dan juga kelompok masyarakat yang terkena dampak. Adapun kebijakan pemerintah yang terhubung dengan keadilan sosial yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, yang kedua dana desa, yang ketiga ada kartu prakerja, dan yang terakhir ada pendidikan gratis melalui BOS atau biasa disebut dengan bantuan operasional sekolah. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Febriana Sulagan. Saya dari Teknologi Industri Pertanian dengan NIM D1C1 dalam Pasar Kebun. Jika boleh tahu, menurut kamu apa saja bentuk ketidakadilan di sekitar kamu? Baiklah, menurut saya bentuk ketidakadilan yang ada di sekitar saya, bahkan mungkin pernah saya langsung dulu itu, saya merasa bahwa ketidakadilan yang sering terjadi di sekitar saya itu adalah tentang diskriminasi. Menurut saya di Indonesia ini banyak sekali standar kecantikan yang kadang tidak sesuai dengan kehidupan masing-masing wanita, laki-laki. Menurut saya standar kecantikan ini memberikan ketidakpercayaan diri atau yang percaya diri terhadap sesama manusia. Dan saya sangat ingin menekankan kepada orang-orang yang di sekitar semoga lebih mengedukasi
generasi muda ataupun generasi mendatang kita agar lebih untuk memberikan rasa percaya diri kepada wanita-wanita Indonesia yang memang tidak memiliki kulit cerah ataupun kulit gelap. Saya merasa itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang Contoh diskriminasi yang terdapat di sekitar kita adalah seperti warna kulit. Perbedaannya adalah diantaranya warna kulit yang lebih cerah biasanya teristimewakan dibandingkan dengan kulit warna gelap. Apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami ketidakadilan dalam kehidupan Anda? Sebenarnya saya sendiri sih nggak mengalami ketidakadilan dan gimana-gimana. Tapi sekarang kebanyakan saya lihat banyak ketidakadilan antara gender, antara perempuan dan laki-laki. Nah, banyak nih perempuan yang tidak boleh menjabat dengan jabatan tinggi di kantor, atau perempuan yang cuma boleh untuk melakukan kegiatan di dapur. Jadi menurut saya itu tidak adil karena semua kita di sini punya kesetaraan gender. Kalau kita mampu berarti kita bisa melakukannya di sini. Tapi kebanyakan yang saya lihat sekarang ini banyak mereka yang melaporkan hal yang seperti itu ke pihak berwajib, dan ada juga yang menge-share melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Banyak orang mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini, seperti di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan di tempat-tempat umum. Ketidakadilan tersebut dapat mempengaruhi motivasi atau bahkan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, jika kita mengalami ketidakadilan tersebut, kita dapat melakukan beberapa hal, diantaranya kita dapat melakukan refleksi diri untuk memahami situasi atau mengidentifikasi emosi yang ada. Serta kita dapat menyuarakan ketidakadilan tersebut kepada pihak berwenang atau ke media sosial. Izin bertanya Kak, Ya. mengenai keadilan yang tercantum dalam sila kelima. Apakah menurut Kakak pribadi, keadilan di Indonesia ini sudah diterapkan atau belum Kak? Oke, menurut pendapat saya itu belum terlaksana sepenuhnya. Namun sebagai contoh di masyarakat di sini, perumahan di sini, keadilan tersebut menurut saya sudah diterapkan. Karena seperti contohnya saja, misalkan bantuan sosial itu tuh yang sebelumnya belum dapat, nah sekarang itu masyarakat tersebut sudah mendapatkan bantuan gitu. Menurut saya jadinya itu sudah terlaksana sih di perumahan ini. Terima kasih Kak. Ya. Keadilan sosial dapat diterapkan melalui peran negara dalam menciptakan kebijakan pemerintah, yang dimana peran masyarakat dengan semangat gotong royong untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, yang dimana pemerintah harus menciptakan kebijakan yang adil dan menjunjung tinggi seluruh hak-hak warga negaranya. Pendapat Anda tentang penerapan sila kelima di Indonesia? Kalau menurut saya, kayaknya belum bisa dikatakan untuk sukses, karena banyak masyarakat yang belum merata untuk merasakan sila kelima itu tadi. Pemerintah belum benar-benar terjun, belum benar-benar dekat dengan masyarakat, hanya sekedar omongan aja. Menurut pendapat saya tentang penerapan sila kelima di Indonesia belum terrealisasikan dengan seutuhnya karena banyak pemerintah yang kurang adil terhadap rakyatnya, terutama akan hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksudnya adalah hukum Indonesia banyak berpihak kepada kalangan atas dibandingkan kalangan bawah. Menurut Anda, apa itu makna dari sila kelima? Menurut saya, makna singkatnya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perilaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, menciptakan kesejahteraan yang merata tanpa membedakan status suku, agama, dan golongan, mendorong semangat gotong royong dan saling membantu antar warga untuk mencapai keadilan sosial. Itu menurut saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Menurut saya, makna dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia dan warga Indonesia berhak mendapatkan dan memberikan sikap adil kepada sesama manusia. Jadi, kita hanya perlu membiasakan sikap adil kepada siapapun dan dalam kondisi apapun.